Sobat YouTube, terima kasih telah kembali mampir di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas cara mengatasi penyakit yang mungkin saja menimpa kepada budidaya ikan Sobat YouTube sekalian ya. Baik itu berupa bakteri, virus, jamur, kutu air, dan sebagainya ya. Di sini saya akan berbagi tentang bagaimana cara mengatasi penyakit yang mungkin terjadi pada budidaya ikan ini. Yang pertama adalah kita menyiapkan garam krosok. Ini adalah garam krosok ya. Untuk ukuran kolam seluas 7x9, saya menggunakan 5 kg garam krosok. Nah, ini tentu adalah cara saya sesuai dengan perhitungan saya. Nanti Sobat YouTube bisa menyesuaikan ya. Kalau lebih besar ya kolamnya dari 7x9 mungkin yang lebih banyak. Kalau dia lebih kecil kolamnya nanti lebih sedikit. Ini 5 kg saya gunakan ya. Jadi garam krosok ini harganya 3.000, cukup murah ya. Dan itu pun kalau musim hujan harus secara rutin juga diberikan ya. Jadi garam krosok ini cara pengaplikasiannya nanti langsung diberikan atau disebarkan di kolam. Bentuknya seperti ini. Garam krosok itu keras kasar ya, kasar, tidak beriodium ya. Kita siapkan, saya taruh di dalam wadah untuk garamnya semuanya. Ini 5 kg ya. Jadi nanti kita aplikasikan ke kolam dengan cara ditaburkan, disebarkan secara merata. Lalu saya sarankan untuk penaburannya langsung saja gitu loh. Dan yang kedua ini adalah obatnya, Red Blue Dogs ya. Ini adalah obat yang lumayan bagus ya. Harganya kalau di tempat saya 22.000, di tempat lain mungkin bisa macam. Jadi ini untuk mengatasi penyakit, jamur, terus kemudian bakteri, ya, parasit, dan kuman-kuman. Dan efektif ya untuk mencegah. Selain mengobati juga efektif untuk mencegah ya. Ini adalah ukuran 500 ml. Jadi untuk satu kolam ini yang ukuran 7x9 saya gunakan satu botol ini 500 ml. Di dalam ketentuannya 500 ml itu digunakan untuk 200 meter persegi dengan kedalaman 50 cm kolamnya. Saya kolamnya lebih dari 50 cm, jadi ya perhitungan volume airnya hampir sama. Jadi saya pakai satu botol yang ukuran 500 ml. Ada juga yang ukuran kecil ya, yang 250 ml. Kita siapkan sekarang bagaimana caranya. Mohon tetap di channel ini supaya tidak ketinggalan ya cara pengaplikasiannya, karena ada hal-hal yang perlu diantisipasi atau perlu diperhatikan ya. Untuk cara penyebarannya kita bisa menyebarkan di samping-samping kolam saja ya. Jadi di samping kolam secara merata itu kan. Baru setelah itu kita juga bisa disebarkan ke tengah kolam. Kenapa di samping kolam? Supaya nanti juga dia akan terbawa ke tengah gitu kan. Karena juga bakteri-bakteri biasanya menempel juga di dinding-dinding kolam. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, setelah di samping-samping kolam kita sebarkan ke tengah kolam ya, secara merata. Nah, hampir habis ya. Nah, setelah selesai kita sebarkan garam, kita biarkan selama 1 jam ya. 1 jam kita persiapkan nanti obat Red Blue Dog ini ya, formula ini untuk nanti diaplikasikan ke kolam. Bagaimana caranya? Mohon tetap di video ini. Nah, ini caranya adalah kita siapkan air 1 ember. Ini ember ini berukuran kurang lebih 20 liter ya, 20 liter. Kemudian kita tuangkan Red Blue Dogs ini. Anda bisa lihat, Sobat YouTube bisa lihat warnanya biru ya, ke ember yang sudah diisi dengan air ya, penuh ya. Kemudian baru kita aduk ya. Kita aduk gitu kan. Setelah semuanya satu tutup botol ini semuanya masuk ke ember itu, kita aduk supaya tercampur secara menyeluruh dengan air ya. Yang perlu diperhatikan jangan sampai satu botol ini langsung ke kolam, karena ini bisa menyebabkan ikan, terutama mata ikannya itu akan terluka karena perih ini ikannya. Jadi harus dicampur dengan air seperti ini, jangan langsung ditaruh di kolam ya.
Nah, setelah itu baru kita aduk obat ini. Cacing-cacing yang kecil-kecil ini yang suka seperti cacing pita ya, yang sebesar-besar apa namanya benang jahit itu, yang ukurannya seperti itu bisa mati dengan ini ya. Baru kemudian kita sebarkan. Nah, ini jangan disebarkan ke tengah. Kalau tadi garam ada yang di tengah, ini semuanya disebarkan di pinggir kolam ya. Kan bagus kalau kita menggunakan nampan seperti ini ya, supaya dia merata ya penyebarannya. Seperti ini di samping-samping kolam aja, jadi tidak usah kita sebarkan ke tengah. Nah, biar nanti ikan-ikan atau air ini yang di samping ini nanti bersirkulasi ke tengah ya dengan sendirinya. Ini perlu diperhatikan seperti ini, jadi kita nggak usah disebarkan langsung ke tengah kolam ya, di samping-samping kolam. Ini juga bisa memelihara kejernihan air ya. Air itu yang pekat itu kalau sudah dipakai Red Blue Dog seperti ini, airnya akan encer ya. Hijaunya hijau encer bagus. Jadi selain probiotik, kita aplikasikan ini. Tapi jangan bersamaan saran saya. Ya. Ini kita sebarkan. Selain dengan cara menyebarkan di samping-samping kolam seperti ini, air campuran Red Blue Dog ini kita bisa campurkan dengan pakan. Ya, pakan. Tapi pakannya jangan terlalu banyak. Nah, karena biasanya saya beri pakan 3 kilo, saya kasihkan ini hanya 1 kilo saja. Biar juga ini dimakan dengan ikan obat ini. Sedikit saja, kita aduk, kita biarkan untuk bercampur. Nah, ini sudah saya kasih campuran tadi itu, Red Blue Dog ya, obat itu tadi. Nah, nanti kita kasihkan. Jadi, yang pertama itu disebarkan ke kolam, yang kedua dikasihkan melalui pakan obat itu, sehingga nanti bisa langsung dimakan oleh ikan. Nah, ikan akan sembuh dari berbagai macam penyakit. Ikan yang tidak sakit juga akan kebal terhadap virus, terhadap parasit, ya, terhadap penyakit-penyakit yang biasanya, apalagi musim hujan seperti ini, banyak sekali penyakit yang menyerang ikan-ikan itu ya, karena sinar matahari yang kurang. Ya, kalau sudah ya sudah kurang lebih 10 menit ya, kita sebarkan ke ikan. Ya, seperti ini, seperti kita memberikan pakan seperti biasa ya. Ikan ini akan sehat ya kalau sudah dikasih ini. Kemudian setelah dikasihkan cara untuk mengobati ikan pada kolam seperti ini, kita puasakan ikan itu. Jadi besok harinya tidak usah lagi diberi pakan. Jadi pakan hanya untuk obat seperti ini aja. Nanti besoknya dipuasakan, tidak lagi diberikan pakan. Baru hari berikutnya baru kita berikan pakan sesuai dengan jadwal pakan semua yang sudah kita biasa lakukan ya. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali ya, terserah sobat YouTube gitu kan. Kita kasihkan secara merata ya, biar semua ikan mendapatkan pelet yang mengandung obat ini. Ini sangat efektif ya, karena saya selama budidaya ikan ini jarang sekali melihat ikan yang mati ya, kecuali ada 1-2 yang mungkin mati itu karena ketika saya coba jaring gitu kan, mungkin kayak masukin lagi ke kolam. Biasanya kan kalau nila itu rawan, kalau sisitnya sedikit saja terkelupas biasanya dia akan tidak tahan gitu kan. Tapi selama ini alhamdulillah jarang sekali yang mati setelah saya mengaplikasikan obat ini. Sebelumnya sering ya, sebelumnya sering terjadi, terutama white spot ya, yang sering menempel itu di kulit-kulit ikan. Saya lihat di punggung itu juga itu kan, itu sering sekali terjadi yang menimpa ikan ini. Tapi setelah saya menggunakan obat ini, saya belum pernah lagi melihat ikan yang memiliki penyakit seperti itu. Ini sangat mulus ya, ikan-ikannya tidak berpenyakit. Tapi kalau sebelum saya menggunakan obat ini, seringkali di punggungnya itu ada jamur gitu kan.
di kulitnya juga demikian, sehingga menyebabkan lama-kelamaan ya ikan juga tidak kuat ya, mati. Itu beberapa pengalaman saya sebelumnya seperti itu ya. Ini sehat ya, alhamdulillah. Ini sudah beberapa lama juga saya tidak ke kolam ini karena kita masih juga WFH ya. Ini kolam ini berada di luar kota, sementara saya ada di daerah lain gitu. Saya ambil seperti ini, ikannya udah 1,3 kg, 1,4 kg ya, lumayan besar. Ya mungkin itu saja sobat YouTube sekalian ya, informasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan itu berguna ya. Mudah-mudahan ini berguna, karena budidaya ikan ini kalau seringkali ikannya itu mati gitu kan, ya kita menjadi kurang termotivasi ya. Tapi kalau ikannya sehat, kita termotivasi sekali untuk budidaya ikan. Baik, cukup sekian sobat YouTube sekalian video saya kali ini. Saya mohon dukungannya dengan subscribe, like, share, dan komen. Silahkan ya komen di kolom komentar. Mudah-mudahan ini berguna bagi sobat YouTube yang berbudidaya ikan, terutama ikan nila. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.